Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Pratama sebagai moderator, dan kelompok saya yaitu ada Fandi Prima Yuda, Ganandi Ferdian Dwi Saputra, Valdi Rinaldi Nur Sukma, yang terakhir Riki Triputro BS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Selain ditandai dengan berakhirnya perang dingin, globalisasi di abad ke-20 ini juga ditandai dengan kemajuan yang besar, baik di bidang teknologi komunikasi, elektronik, dan teknologi komputer atau informasi. Televisi yang merupakan dulunya barang mewah sekarang sudah banyak dijumpai, bahkan jaringan di luar negeri pun dapat dijangkau dengan mudah. Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu globalisasi informasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi yang bekerja. Yang kedua yaitu menonjolnya peranan satuan-satuan kecil dalam masyarakat, suku, golongan, kelompok, bahkan individu, yang diakibatkan oleh semakin mudahnya individu memperoleh informasi yang lengkap dibutuhkan untuk mengambil keputusan lagi diri sendiri, kelompok, ataupun golongan. Akan tetapi hal itu juga meminta kewaspadaan karena dapat menjerumuskan ke arah pengagungan individu, pendewaan kelompok, sukuisme, merosotnya toleransi beragama, nasionalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusif lainnya. Dengan menggunakan jaringan global tersebut, bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Demikian terbuka kemungkinan terjadi kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa industri maju yang makin kaya dan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin. Tony B., sejarah kondang pertengahan abad 20, pernah menyatakan para ahli sejarah di masa mendatang akan berkata bahwa kejadian yang besar di abad ke-20 adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap semua masyarakat di dunia. Mereka juga akan berkata bahwa pengaruh tersebut akan kuat dan bisa menjungkir balikan korbannya. Selanjutnya, modernisasi. Dampak yang terjadi industrialisasi menghasilkan kemajuan ilmu teknologi yang pada akhirnya memproduksi alat-alat yang canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi dan era informasi, atau yang lebih dikenal dengan era internet, yang mampu bekerja tanpa mengenal batas-batas waktu dan wilayah, dan era semacam inilah yang disebut era globalisasi. Istilah globalisasi sering diartikan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga di sini perlu gagasan yang dahulu. Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi informasi yang bisa membawa ke bagian-bagian dunia yang jauh dapat dijangkau dengan mudah. Kini dunia ini seolah-olah tanpa memiliki lagi batas-batasan wilayah yang jelas. Era globalisasi merupakan era teknologi informasi dan komunikasi yang tidak ada lagi batas ruang dan waktu antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, atau bangsa negara dengan bangsa lainnya. Demikian pula, memajukan teknologi transformasi menyebabkan mobilitas manusia yang lebih tinggi. Dari satu tempat ke tempat yang lain, manusia akan secara individu, secara berkelompok, sebagai bangsa, dan era globalisasi ini akan sangat mudah untuk saling mengenal dan bertemu dalam waktu yang relatif singkat. Akibat lanjutan era kolonial berciciran ekonomi pasar bebas, dan ditandai juga dengan keterbukaan informasi. Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju karena mereka merasa telah lebih maju dalam menguasai teknologi, telah merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Dampak teknologi informasi dan komunikasi antara lain yaitu peristiwa penting yang terjadi dimanapun akan segera tersebar secara mengglobal seluruh penjuru dunia yang sangat cepat. Dampak informasi mengglobal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Dari budaya, kultur dari negara-negara maju akan cepat dapat membaca
oleh masyarakat yang luas tanpa batas. Inilah yang terjadi kita rasakan bersama. Globalisasi di bidang ekonomi akan menyebabkan terjadinya mobilitas yang sangat tinggi barang, jasa, dan juga investasi. Barang-barang di negara maju termasuk tenaga kerja yang berkualitas akan masuk ke negara-negara lain. Faktor kunci yang sangat menentukan yaitu persaingan ini adalah teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai teknologi dan informasi, merekalah yang akan memenangkan persaingan. Perdagangan akan sangat ditentukan oleh kemampuan nyata dalam menghasilkan dan mendistribusikan serta memasarkan berbagai produk yang dapat diterima oleh konsumen. Persaingan bebas akan terjadi. Pasar akan semakin membesar dan mengglobal. Produsen akan berusaha untuk produknya kompetitif karena konsumen dan distribusi menjadi berskala global juga. Untuk era ini yang jelas memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional serta memiliki dedikasi perilaku moral yang baik. Disinilah peran penting lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi didefinisikan semua proses merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi suatu kelompok masyarakat global. Merupakan suatu yang sangat ideal apabila persatuan warga dunia menjadi suatu kelompok masyarakat global tercapai. Namun globalisasi ini pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu karena nilai-nilai sosial ekonomi budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan lain yang cukup mendasar, apakah globalisasi mungkin jika secara fisiologi mayoritas warga dunia terkucil dan pergaulan internasional terlibat? Mereka ya adalah batasan mereka objek dan bukan sebagai peran lagi. Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia-manusia lain dimanapun di dunia ini. Berbagai barang atau informasi yang berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibat akan mengubah pola pikir, sikap, tingkah laku manusia. Hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain berhubung kekeluargaan, masyarakat, bangsa atau secara umum dipengaruhi pada sistem budaya bangsa. Disinilah kembali muncul persoalan bagi lembaga pendidikan maupun membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntunan budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai luhur sebagai pribadi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Primayuda, NPM 205200025, ingin menjelaskan tentang pengaruh globalisasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik. Semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpolitikan negara-negara berkembang dengan ditandainya menguatnya kapitalisme. Tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi yaitu adanya gerakan hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan-gerakan politik yang melibatkan paham nasionalisme. Sementara pada sisi lain, ideologi komunis telah runtuh, sehingga ideologi komunis dalam era globalisasi memudar. Yang kedua yaitu pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa batas-batas negara. Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas. Pertimbangan biaya, harga, serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang produknya sedang digemari mulai dituntut. Standar nasional serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa ataupun delivery konsumen penting sekali dalam globalisasi ekonomi sekarang ini. Yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya, yaitu adalah
timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Menghadapi perkembangan ini, diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional menjadi jati diri bangsa. Media komunikasi elektronik seperti TV, komputer, internet, dan sebagainya menyebabkan masuknya budaya asing ke suatu negara sangat cepat. Yang keempat yaitu pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan suatu negara atau suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi dapat menimbulkan beberapa kecenderungan di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan Amerika Serikat untuk tetap eksis sebagai negara adidaya setelah runtuhnya Uni Soviet. Yang kedua, kecenderungan Uni Eropa sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dunia. Yang ketiga yaitu kecenderungan Republik Rakyat Cina atau RRC untuk mengembangkan diri sebagai salah satu negara adidaya di masa depan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengaruh globalisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganandi Febrian Dwi Saputra dari kelompok 8 akan membacakan tentang kapitalisme global. Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di berbagai belahan dunia, sebagai contohnya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kapitalisme global ini juga mengubah cara pandang orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai barang dagangan seperti komunikasi lainnya. Adanya profesi perdagangan valuta asing membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut lagi, uang yang biasa terlihat sebagai lembaran-lembaran kertas di tangan lembaga keuangan ini saat ini berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih seperti bonds, stocks, commercial notes, dan lainnya. Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal tadi mendorong terjadinya berbagai kondisi baru seperti terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan produk-produk yang ada. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya produk dengan harga yang relatif lebih murah. 2. Terjadinya relokasi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan kooperatif suatu negara agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Misalnya saja relokasi atas industri padat karya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih murah. 3. Terjadinya arus internasionalisasi dan perputaran modal yang sangat cepat yang menembus batas waktu dan ruang. 4. Terbentuknya suatu tataan dunia baru yang dimotori lembaga-lembaga internasional dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lainnya. 5. Dari yang berpandangan negatif, menganggap bahwa globalisasi tidak banyak memanfaatkan atau bahkan merugikan. 6. Di samping pandangan yang bersifat negatif dari kapitalisme global, ada pula yang berpandangan positif, yang intinya menyatakan bahwa penanaman modal asing dianggap dapat memungkinkan akses terhadap teknologi, manajemen, dan pemasaran. Kapitalisme di Indonesia. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam penjelasannya, dipertegas dalam kalimat yang antara lain berbunyi, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup banyak orang boleh ada di tangan orang seorang. Jadi Undang-Undang Dasar 1945
mengenal pembedaan antara barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang tidak. Undang-Undang 1945 juga mengenal pembedaan antara barang merupakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Putro Bestianto, NPM 2520045. Di sini saya akan membacakan dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia. Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut. Tekanan kultural, budaya, dan luar tidak kurang membahayakannya bagi keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politik. Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis suku di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan Sumpah Pemuda satu nusa dan satu bangsa dan satu bahasa tinggal menjadi dokumen sejarah belaka ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat dan dengan mudah segera bermuara pada ancaman tuntunan merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, secara lebih rinci, dampak globalisasi dapat di Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi lebih mudah dan mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan. Yang kedua, dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Yang ketiga, globalisasi dengan isu utamanya di demokratisasi dan hak asasi manusia. Yang keempat, globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing dalam wilayah Indonesia. Persoalan yang mengikutinya khususnya di bidang informasi adalah yang pertama, sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahankan jati dirinya. Yang kedua, sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimisasi untuk melakukan demonisasi informasi oleh bangsa lain, membentuk publik opinion yang menyesatkan. Yang ketiga, sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai budaya asli. Yang keempat, sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi antara masyarakat dan kota dengan desa. Selanjutnya, globalisasi informasi di Indonesia. Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik palapa di tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Tidak mengherankan apabila kemudian siaran TV negara Malaysia, Singapura, dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu, orang mulai membandingkan antara siaran TVRI dengan TV asing, apalagi setelah pemilik parabola diizinkan kesempatan memiliki TV asing menjadi sangat terbuka. Dengan diizinkan TV swasta nasional beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka. Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan, mengetahui, dan menikmati apa yang disajikan bagi masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang tersebar, yakni Amerika Serikat. Yang selanjutnya, kiat menghadapi globalisasi bagi Indonesia.
Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dengan membangun kerjasama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Produk unggulan nasional. Dengan demikian, daya saing bangsa yang sangat diperlukan era pasar bebas dapat tercapai. Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdi Rinaldi Nurfukma dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi tentang globalisasi, yaitu kelebihan dan kelemahan globalisasi. Banjir informasi. Dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Di belahan separuh dunia dengan mudah dan jelas berbicara lewat telepon atau satelit. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta, Amerika Serikat lewat satelit, seperti siaran langsung TV dari Indonesia tanpa ada batas waktu dan wilayah. Persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor tangan siapapun. Dalam era globalisasi ini terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi dan mempengaruhi. Masa depan kita ditandai oleh banjir informasi dan perubahan yang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia terekspos oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, sehingga menuntut kesiapan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir informasi tersebut. Globalisasi dapat menjadi tantangan. Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, dan internet, kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan hiburan dari kamar tidur kita. Kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam film kartun dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Kita juga harus mengakui bahwa di TV yang juga ditayangkan program-program mimbar agama, ceramah, diskusi, dan berita yang mengandung nilai-nilai positif, bahkan juga agamis. Namun biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan lucu, bandel justru lebih berkesan dibandingkan dengan hal-hal yang datar, serius, dan penuh nilai etika atau agama. Adegan kekerasan akan lebih berkesan di benak anak-anak dibandingkan dengan petuah agama. Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik gengsinya jika mengakui gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya hidup global.
Contohnya ada gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG gedongan, kelompok eksekutif, kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang kaya, dan masih banyak lagi. Dalam kondisi seperti ini, banyak ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia barat. Dan ketika kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional, lebih lagi nilai agama, akan terancam olehnya. Tentu kebebasan di sini bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, demi mengontrol sosial, dan sejenisnya. Namun kebebasan yang menjurus pada pesan lahiriah, egoisme, dan hedonisme. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya. Globalisasi sebagai peluang. Di pihak lain juga globalisasi memberi pengaruh hal-hal nilai dan praktek yang positif. Maka seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyerapnya, terutama yang tidak mengalami dengan benturan lokal atau nasional, terutama sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat atau bahkan di belahan negara lain dapat masuk Indonesia dan dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun budaya positif tersebut, misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, penghargaan terhadap orang lain, terpanggil untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, demokrasi, dan sebagainya. Disinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi bimbingan ke arah yang terang itu. Katakanlah meniru Barat dalam hal-hal yang positif dan membuang budaya Barat maupun budaya sendiri yang negatif. Kompetisi adalah modal menghadapi globalisasi. Ketika kompetisi berkaitan dengan nilai budaya, maka persiapan mentalitas bangsa menjadi sangat penting. Kompetisi juga akan melanda pada kemampuan dan prestasi SDM. Jika selama ini sebelum globalisasi, tuntunan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan sangat menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap lokal atau negara, tetapi akan mengglobal atau mendunia. Jika selama ini sebuah negara dengan mudah membuat aturan main yang dapat pula dijadikan sebagai perisai untuk mencegah serangan kompetisi dari luar, maka kini sudah tidak dapat lagi. Kalau dulu para ahli dengan SDM yang hebat dapat dibatasi, kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kompetisi yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Ini meliputi kesiapan mental untuk kompetisi dalam hal berprestasi. Dalam waktu bersamaan juga harus ada persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yang mampu dan sanggup berkompetisi. Ini akan meliputi segala aspek seperti perdagangan profesional, pelayanan atau jasa. Perdagangan bebas sudah dicanangkan di Asia Tenggara, kita kenal AFTA, yang mulai tahun 2003 ini berlaku. Ini persiapan dan kompetisi bebas dalam hal perdagangan, kompetisi SDM, termasuk penyediaan tenaga profesional juga akan terjadi kompetisi bebas. Kalau dulu Indonesia dapat mencegah tenaga luar dan memberi prioritas penuh pada tenaga dari dalam negeri sendiri, kini hal itu sudah tidak dapat dilakukan lagi. Kelemahan globalisasi seperti batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur, batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas, hubungan antar negara menjadi semakin transparan, pasar bebas yang hanya menguntungkan negara maju karena telah siap berkompetisi, kelebihan globalisasi, hubungan antar negara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, pasar bebas menjadi tidak terelakkan. Pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat.
Pancasila sebagai filter dalam menghadapi globalisasi. Di era globalisasi ini, pergesekan dan saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan aktif. Kalau peran bertahan, ada kemungkinan menimbulkan isolasi, ketertutupan, dan inferiority. Peran aktif akan menghasilkan keterbukaan dan superiority. Tidaknya kemungkinan ketiga yaitu akomodatif, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar sejauh bisa ditolerir. Oleh karena itu, persiapan internal baik tentang pemahaman maupun sikap dan mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih dahulu. Istilah globalisasi yang sangat populer itu dapat berarti alat dan dapat pula berarti ideologi. Alat oleh karena merupakan wujud keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral. Artinya ia berarti akan sekaligus mengandung hal-hal positif ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, ia akan berakibat negatif ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian, globalisasi akan tergantung kepada siapa yang menggunakan dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana yang dipergunakan. Ketika globalisasi sebagai ideologi sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya, sebab tidak sedikit akan terjadi benturan nilai antar nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Di sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif seperti merebaknya mengagung-agungkan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya pergaulan bebas budaya kekerasan. Namun juga lewat media cetak dan TV dengan satelitnya serta yang sekarang sedang menjadi tren, ada internet. Sementara budaya lokal yang negatif juga masih banyak dipertahankan, seperti tidak disiplin waktu, malas, kecurangan, monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada sisi lain, globalisasi memberi pengaruh positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya, terutama sekali hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal dan nasional maupun agama. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan, dan sebagainya. Implikasi globalisasi. Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi sekaligus mempunyai peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin ekstensif yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antar negara menjadi samar-samar dan hubungan antar negara menjadi begitu transparan. Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia yang universal, tetapi bersamaan dengan itu bahasa ibu atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia menjadi lebih penting dan perlu dilestarikan bagi jati diri bangsa. Pada abad 21 ini, suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Jika tidak mau, maka Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan dapat sanksi embargo ekonomi secara internasional. Padahal kita masih sangat tergantung dengan barang-barang impor, investasi, dan utang dari negara luar negeri. Di samping itu, kita pun masih memerlukan pemasaran barang-barang ke luar negeri. Permasalahannya, apakah kita menghadapi persaingan dengan negara lain yang banyak hal lebih siap dari sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya.
Sujatmoko menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang. Orang harus serba tahu dan harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunia yang terus-menerus berubah secara sangat cepat. Kedua, orang harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru. Ketiga, mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial. Sebagai perbandingan, menurut Ulrich Teicher, manusia masa depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan seperti fleksibel, mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif, mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah, tertarik dan siap belajar seumur hidup, memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia yang ideal yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit dan tidak menentu itu ialah mereka memiliki beberapa sifat seperti mampu meningkatkan produktivitas kerja, memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis, memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi, kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan, menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya. Sekian, terima kasih.